terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK yang berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata mencederai rasa keadilan, unfairness, karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian sejatinya bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama pada lembaga negara constitutional important yang bersifat independen, yaitu selama 5 tahun. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon terkait ketentuan norma pasal 34 Undang-Undang 30 tahun 2002 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum. Sementara itu, menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang, B. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan C. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh Undang-Undang 19 2019. Sedangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam peraturan terkait dengan aparatur sipil negara. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seiring dengan reformulasi masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun, maka hal itu berdampak pula terhadap masa jabatan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang menyatakan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam rangka menjaga konsistensi dan harmonisasi dalam pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dan masa jabatan Dewan Pengawas, maka reformulasi masa jabatan pimpinan KPK menurut penalaran yang wajar berlaku pula bagi Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan Pengawas yang semula 4 tahun juga disamakan menjadi 5 tahun. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma pasal 29E Undang-Undang 19 tahun 2019 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagaimana yang didalilkan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. 2.
pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6409 yang semula berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. 3. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250 yang semula berbunyi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.